Kembali lagi di Bogor. Cara seperti yang sudah kita singgung dari pagi tadi. Ya. Pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Ketua KPUD Kota Depok, Bapak Nana Sobarna. Selamat pagi, Pak Nana. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabar Mbak? Abang? Alhamdulillah baik. Baik. Abang, karena orang Depok Orang ya biasanya Depok. manggilnya abang. Oh ya. Iya. Abang Empo. Tapi dia bukan orang Depok asli, kayak orang Sunda dia mah. Oh ya. Iya, orang namanya Nana Nana. Sobarna. Itu mah namanya doang. Sebenarnya saya orang asli Depok. Oh gitu. Oh gitu. Namanya aja. Aslinya Depok. Ini luar biasa, Pak. Tetangga nama Ayu Ting Ting nggak, Pak? Ya, kita kenal dia, tapi dia nggak kenal kita. Ah, sama dong sama saya juga di sini. Oh gitu ya. Kayak Luar begitu. biasa loh. Ya. Ya. Pak Nana sehat, Pak? Alhamdulillah harus. harus. Sehat dan tetap semangat. Harus tetap Kewajiban. sehat. Kok kayaknya kepaksa banget sehatnya ya, Pak? Iya. Jadi memang sudah Iya, iya. Pak Nana. Nggak boleh kepaksa. Harus sehat gitu. Oh, harus Betul. sehat. Ya, pagi hari ini kita akan ngobrolin soal kesiapan KPU Kota Depok untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Nah, Ya, tapi saya pengen tahu di Depok corona masih ada apa enggak, Pak? Di Bogor udah nggak ada. karena udah penuh banget. Penuh banget jalanan, Pak. Aduh, weekend tuh udah rame banget. Udah Depok nggak ada gimana, corona Pak? di Bogor mah. Depok seperti apa, Pak? Ya, infonya kan kalau Depok itu sudah berubah ya dari zona dari zona merah ke zona oranye. Ya. Ada beberapa kecamatan juga yang dari zona oranye sudah ke zona kuning. Artinya ini sepertinya sudah melandai lah ya. Melanda. Corona di Depok ya. Kita berharap bisa segera hilang lah ya. Betul. Iya. Iya. Tapi kalau lihat dari lalu lintas, situasi di luar di Depok gimana, Pak? Biasa-biasa aja Atau malah tambah rame sekarang di belakangan ini? Ya emang tambah rame. Oh, tambah rame sama Berarti berarti. beneran Iya. corona itu udah hampir nggak ada ya? Udah selesai kayaknya corona ya. Iya. Oke. Sayang nggak kelihatan ya. Sayang coronanya nggak kelihatan Iya. maksudnya. Kalau coronanya kelihatan Iya, bukan kalau virus, Pak, namanya. kelihatan, kita gecek bareng-bareng ya. Balas dendam ya, Pak ya? Iya. Oke. Ya. Pak Nana, nih Kota Depok ini kan salah satu wilayah dari 8 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 nih, ya. Di Betul. tengah pandemi COVID-19 juga yang belum berakhir. Betul. Nah, persiapan KPU Kota Depok nih untuk mempersiapkan diri agar pilkadanya berlangsung sukses. Boleh diceritakan, Pak? Jadi begini, kita itu sudah mempersiapkan persiapan penyelenggaraan pilkada sejak 2019. Dari 2019. Jadi Iya, dari coba udah setahun ya? Sebelum Iya, corona datang udah siap-siap ya, Pak? bayangkan ya. Sebelum corona Itu datang kita udah siap-siap. Sudah dari 2019 Ya. menyiapkan, ya kan, untuk pelaksanaan pilkada dari sisi perencanaan, anggaran, kesiapan SDM, kita siapin semua. Ya. Ya. Nah, kemudian memang tanpa kita duga ada nih muncul si corona nih kan. Nah, betul. Tuh, sehingga kita ditunda di bulan Maret ada penundaan. Ya. Penundaan di bulan Maret. Nah, kemudian kita ada pembahasan lagi di tingkat pusat, kemudian dibahas-bahas diputuskanlah oleh pimpinan-pimpinan kita di pusat bahwa untuk pilkada ini dilanjutkan tahapannya. Oke. Nah, memang ini Kota Depok salah satu dari 270 daerah se-Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020 ini. Nah, kalau dari sisi kesiapan kita, saat ini kita udah siap banget. Mantap. Sudah sangat siap, karena udah menghitung hari ya. Wah, Waduh. Sudah seperti lagu siapa itu? Ini- Pak? Kris Dayanti, Pak. Ini Pak Nana apa Krisdayanti? Udah tinggal 29 hari lagi coba. Tinggal 29 hari lagi. Tanggal berapa sih tadi? Tanggal berapa, Pak? Pilkadanya? Ya, 9 Desember. 9 Desember. 9 Desember 2020. Oke. Jadi kalau ditanya persiapan, udah siap, Pak ya? Karena memang Sudah sudah sangat hampir siap. 1 tahun. Udah Betul. lama. Gitu. Nah, dari persiapan itu yang beda ini apa nanti, Pak?
dengan Pilkada serentak 2020 di pandemi seperti ini? Jadi memang kita itu akan melaksanakan pilkada yang berbeda nuansanya dari pilkada-pilkada sebelumnya. Di mana sebagaimana kita tahu tadi bahwa kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Betul. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah nanti di lokasi TPS ada penerapan protokol kesehatan. Oke. Hal-hal ini aja yang akan membedakan. Kalau dari sisi teknisnya, mekanismenya itu sama saja. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya. Cuma memang untuk pilkada tahun ini ada penerapan protokol kesehatan aja. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kelanjutan melaksanakan tahapan pilkada ini setelah tadi ditunda karena ada corona, syaratnya adalah kita harus melakukannya dengan penerapan protokol kesehatan. Begitu. Jadi nanti jadi itu aja yang membedakan. Tapi kalau misalnya untuk jam-jamnya takutnya nanti ada kerumunan pada saat pemilihan seperti apa nih? Jadi apa yang akan kami terapkan di TPS terkait dengan penerapan protokol kesehatan, ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Salah satunya nanti kan Abang Empok biasanya dapat surat pemberitahuan ya. Nah, itu kita atur jamnya, jam kedatangannya nanti diatur. Misalnya keluarga A datang dari jam 7 sampai jam 8. Keluarga B jam 8 sampai jam 9. Nah, itu kita atur. Jadi semuanya harus sesuai jadwal ya, Pak? Iya, benar. Betul. Betul. Harus kudu pakai masker berarti, Pak, datang ke TPS-nya? Betul. Pakai masker. Datang ke TPS pakai masker. Kalau nggak pakai masker gimana? Petugas kami nanti akan membagikan maskernya. Kalau gitu saya nggak pakai masker aja, Pak. Biar dapat masker gratis. Tidak hanya masker, nanti kami bagi sarung tangan sekali pakai. Ada juga. Iya, benar-benar karena untuk mencoblos. Betul. Jadi pas masuk nanti itu kan kita akan cek suhu dulu. Cek suhu, Cek suhu, ya. Kemudian dikasih sarung tangan, ya kan. Kemudian tetap menjaga jarak ya, jaga jarak, ya kan. Kemudian kalau dulu tintanya dicelup, kalau besok tintanya ditetes. Gitu. Tetap menggunakan tinta, tapi tintanya ditetes. Iya. Betul. Supaya nggak nyampur jarinya di botol tintanya ya, Pak ya. Betul. Betul. Dan perlu saya kasih tahu bahwa petugas kami yang akan bertugas itu kami rapid test terlebih dahulu. Ya, jadi untuk memastikan bahwa semua petugas dalam keadaan sehat, ya, gitu. Jadi pemilih nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pak, kalau misalnya ada pemilih yang pas dicek suhu ternyata dia suhunya tinggi, suruh pulang lagi atau gimana, Pak? Misalnya ada pemilih pas cek suhu ternyata suhunya di atas 37,3, ya, maka si pemilih akan bawa ke ada namanya nanti bilik khusus. Jadi dia nggak masuk ke lokasi TPS. Nanti di samping itu ada bilik khusus untuk mereka yang suhunya tinggi. Gitu ya. Jadi kita nggak suruh pulang. Nggak suruh pulang ya. Kita layani untuk menggunakan hak pilih, tetapi ada bilik khusus untuk mereka. Jadi tetap bisa milih lah, Pak ya. Betul. Setelah ada bilik khusus, tapi dirapit juga apa enggak? Setelah ada bilik khusus untuk si pemilih ini kita laporkan ke gugus tugas. Ada gugus tugas yang standby di situ, Pak. Ya, komunikasi ini kan berjalan terus ya. Dan kita komunikasikan ini ada yang di atas 37,3 nih agar menjadi perhatian dari gugus tugas kita untuk menangani. Iya. Kalau Erli kemarin sempat 4,0, Pak. Kumlot.
Itu EPK, bukannya panas suhu. Lu bener-bener ya. Jadi memang sudah benar-benar dipersiapkan banget ya dari pengaturan cara datangnya, kemudian pada saat nanti pas dicek suhu tinggi aja sudah ada bilik khususnya. Betul. Gitu ya. Jadi ini benar-benar luar biasa sekali ya. Sekali. Aman lah pasti ya. Sudah kami siapkan semuanya. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Oke. Berarti kalau sekarang ini lagi berjalan, kalau kata kita sih kayak belusukan gitu ya Pak? Untuk kampanye. para calonnya. Betul, pasangan calon saat ini memang tengah melakukan tahapan kampanye ya. Nah, untuk sampai kapan? Sampai dengan tanggal 5 Desember yang akan datang. 5 Desember, oke. Ya. Mereka pertemuan dengan warga itu sedang dilakukan. Oke. Ada berapa calon, Pak? Mereka sedang mempromosikan diri ya. Ya. Di Depok sendiri Pak, ada berapa calon yang akan mengikuti pilkada nanti? Di Depok ini ada 2 pasangan calon. Oh, 2 pasangan, oke. Pasangan calon nomor urut 1 Bapak Haji Pradi Supriyatna dan Ibu Hajah Afifah Alia. Oke. Pasangan calon nomor urut 2 Bapak Kiai Haji Muhammad Idris dan Bapak Haji Imam Budi Hartono. Oke. Nah, sejauh ini nih Pak nih, ya, tanggapan warga Depok sendiri Pak soal pilkada serentak ini seperti apa Pak? Wah, kalau teman-teman turun ke lapangan, ya, tanggapannya sudah antusias, ya. Polarisasi sudah terjadi. Oh gitu. Begitu. Ya. Jadi kami saja nih buat mencari petugas yang nanti bertugas di TPS aja sudah sulit. Karena udah banyak orang yang sudah bela sini gitu. Oke. Tapi kan harus mencari petugas yang netral. Oh iya, Ya. betul. Padahal saya loh Pak, bisa loh. Saya netral loh. Ngambil dari orang Bogor aja Pak. Iya, saya nggak milih lagi di sana. Oh nggak boleh. Oh nggak boleh. Kalau KTP luar Depok kita nggak urusin ya, mohon maaf ya. Ya udah kalau gitu kita akhiri pembicaraan ini. Kita cari jadi petugas TPS di Depok aja ya. Karena kita nggak milih. Oh jadi memang karena di Bogor nggak ada pilkada Pak. Iya. Jadi agak susah untuk memilih karena ternyata mereka ini sudah memiliki kubu sendiri gitu ya Pak. Iya. Betul sekali. Nah ini sebagai pertanda apa bahwa geliat ataupun euforia pelaksanaan pilkadanya sudah terasa gitu. Oke. Kalau dari kita sangat optimis gitu ya untuk pelaksanaan ini bisa dengan partisipasi yang tinggi ya. Nah, ngomongin soal partisipasi warga yang tinggi Pak, targetnya nih Pak, kalau dari KPU Kota Depok, ya kan, berapa persen warga sih yang ditargetin ikut di pilkada ini buat nyoblos nanti? Kami memasang angka 77,5%. 77,5, oke. Kenapa nggak optimis misalnya 99 gitu persen? 100 lah kalau optimis. Ya kan 1%-nya kan belum tentu. Iya. Ya kan bikin target juga kan realistis, punya ukuran. Oh gitu. Iya. Tapi Pak kalau misalnya ada orang yang sakit di rumah itu gimana? Disamperin sama petugas KPU atau gimana? Diobatin yang pasti kalau sakit mana sih? Enggak, maksudnya kalau untuk nyoblos dia punya kewajiban untuk memilih. Kemudian dalam keadaan sakit misalnya di rumah sakit atau misalnya sakit di rumah ini seperti apa? Disamperin. Oh, disamperin. Iya. Kalau sakitnya corona gimana, Pak? Sakitnya corona? Iya, termasuk mereka yang pakai sedang isolasi mandiri itu kita layani. Petugas kami akan nyamperin mereka itu pakai APD lengkap. Mantap. Oke. Itu udah kita siapkan. Ya. Jadi kita betul-betul ini melayani pemilih semaksimal mungkin. Luar biasa. Benar. Termasuk mereka yang sedang isolasi mandiri. Nanti petugas kami akan menyambangi mereka.
untuk bisa menggunakan hak pilih. Oke. Petugas, ada saksi ikut, ada pengawas ikut gitu ya. Mereka nyambangin ke rumah yang isolasi mandiri untuk diberikan waktu untuk menggunakan hak suaranya. Oke. Berarti benar nih Pak Nana bilang nih itu kalau akan dilakukan. Ya, berarti Pak Nana benar kalau semuanya udah siap di Depok buat pilkada nanti 9 Desember ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, betul sekali. ini Kita sudah sangat siap. KPU Kota Depok udah siap ya. Tapi masih ada warga yang khawatir nggak sih Pak? Ikut pilkada nanti lagi corona begini, dan cara KPU Kota Depok buat meyakinkan warganya gimana nih Pak? Kami terus lakukan sosialisasi. Kami terus lakukan memberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat. Mereka yang tadinya khawatir, mereka yang tadinya takut, setelah kita jelasin bahwa nanti akan begini gitu ya. Oh gitu. Jadi lebih yakin. Buat datang. Upaya-upaya itu kita lakukan terus ya. Oke. Mau lewat serangan udara, serangan darat, serangan air. Kita lakukan. Serangan air nggak ada laut. Oh nggak ada ya? Oh iya, Depok nggak ada laut Bu. Oh nggak ada ya? Depok nggak ada. Serangan udara dan serangan air. Iya. Depok maksimal danau doang Bu. Iya benar. Ya. Setu doang yang ada. Setu doang. Oke. Berarti kalau dibilang nih udah 100% KPU Kota Depok siap ya Pak ya tanggal 9 Desember nanti Pak ya? Betul sekali. Oke. Kita sudah sangat siap. Oke. Yaudah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Pak, kita break dulu sebentar. Ya, pendengar kita juga banyak yang dari Depok nih. Ya, kita pengen tahu juga nih. Ayo orang Depok, coba WhatsApp ya 0811 112 1008. Ya, mau ditanyain soal Pilkada Depok nanti tanggal 9 November? Ya. Desember. Boleh. Kita tunggu setelah ini, tetap di Bogor Bicara. Bogor Bicara, semua tentang Bogor. Mega Suara FM. Kita kembali lagi di Bogor Bicara. Ya, masih ada Pak Nana. Nama panjangnya apa coba tadi? Nana Mardiana. Nana Sobarna. Pak Nana Sobarna. Pokoknya belakangnya Na aja ya. Ini luar biasa ya. Ketua KPUD Kota Depok. Nah, ya kita masih ngobrol tentang kesiapan KPU Kota Depok melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Itu kan hari Rabu ya Pak, berarti bukan hari libur. Hari Pilkada itu adalah hari libur atau hari yang diliburkan. Oh berarti libur. Bogor Depok, Bogor libur berarti ya? Bogor enggak ya Pak? Depok doang? Indonesia akan libur itu. Oh gitu. Libur. Walaupun yang tidak menyelenggarakan pilkada ikut libur Pak? Betul, ini kayaknya abang sama empok nih mau libur aja. Iya dong Pak. Berarti tanggal 9 Desember itu ya Pak ya, berarti diliburkan ya? Betul. Kalau penyiar radio kan nggak ada liburnya Pak. Iya Pak. Oh iya. Gimana sih? Bapak nggak mau ngerekrut kita jadi pegawai KPU Pak? Mau jadi petugas TPS. Kita netral kok Pak. Bener Pak? Iya. Kita nggak akan milih dua calon itu. Iyalah. Kita kenal juga enggak? Saking netralnya ya. Orang Bogor masalahnya ya. Iya orang Bogor. Benar ya. Kan tetanggaan, kalau sama tetangga tuh harus berbagi loh Pak. Pak, Bogor kenapa nggak ada pilkada sih Pak? Kenapa nanya ke Bogor, kenapa nggak ada pilkada Pak? Kenapa nanya ke Pak Nana? Kan masing-masing ada masa jabatannya. Ada jabatan. Oh iya. Kalau Depok tuh barengnya sama kota mana lagi Pak? Di Tangerang ya? Jawa Barat ini ada 8 ya. Selain Depok itu ada Kabupaten Sukabumi. Oh Sukabumi. Sukabumi, oke. Karawang, terus Cianjur, Pangandaran, terus Tasikmalaya. Ya. Bandung Kabupaten. Juga. Oke. Itu juga sama Indramayu satu lagi. Itu juga bareng-bareng ini sekarang. 8 kabupaten kota di Jawa Barat. Pak Nana, kalau di Depok debat pilkadanya ada nggak Pak nanti Pak? Ya ada lah. Ada. Di tanggal berapa? Di tanggal berapa Pak jadwalnya Pak?
Rencananya mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Ariel paling Pak. Kalau Aral nggak ada, Ariel adanya Pak. Itu di tanggal 28 November dan 4 Desember. 28 November dan 4 Desember. Jadi 2 kali ya. Tapi kan ini biasanya kalau misalnya ada debat gini, pasti kan si pasangan calon ini bakal bawa pendukung. Nah, ini dibatasin nggak untuk pendukungnya? Atau lewat Zoom juga Pak debatnya? Karena tadi ya, karena melaksanakan pilkada di tengah pandemi, maka semua tahapan itu ada aturan protokol kesehatan. Termasuk nanti pada saat debat hanya orang-orang tertentu saja yang boleh. Jadi nggak ada bau-bau pendukung, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi itu jadi nanti pendukungnya silakan nonton langsung aja di TV-nya. Nanti diselenggarakan di mana Pak debatnya Pak? Rencananya di TV Berita Nasional lah pokoknya ya. Tunggu saja. Tapi kalau misalnya untuk acaranya sendiri di mana? Di gedung apa? Oh iya, kalau acaranya di studionya lah di Jakarta ya. Di Jakarta di studionya. Langsung ketemu gitu Pak ya, tatap muka gitu? Betul, dengan pembahasan jumlah yang hadir ya. Dan protokol kesehatan mungkin pakai face mask nanti Pak ya? Pasti begitu. Raffi Ahmad aja udah pakai face mask Pak. Sama Irfan Hakim bawain acara dangdut. Masa iya pilkada enggak ya kan? Ya. Di TV-TV kita udah lihat juga. Iya, jadi ternyata tanggal 20 berapa sih? 28 dan juga 4 ya. 4 Desember. Sama 5 Desember. Oh, 5 Desember. Ya. Nah, pilkada ini nanti di Depok dua-duanya calon yang baru atau ada petahana Pak? Kalau dibilang petahana, dua-duanya petahana. Dua-duanya petahana. Iya. Gimana tuh Pak? Cuma pecah kongsi saja antara Pak Wali dan Pak Wakilnya. Seperti itu. Ya maklum kita orang Bogor nggak tahu Pak. Jadi kita nggak tahu ya. Ternyata. Tapi memang tidak ada yang nggak ada yang daftar lagi atau gimana Pak? Mencalonkan? Nggak ada yang mencalonkan lagi atau memang hanya 2 itu aja yang mencalonkan? Ya pada saat awal kan ada tahapan untuk calon perseorangan ya. Calon independen ada yang sudah berupaya untuk bisa lolos dan memenuhi syarat. Nah, ternyata dia tidak mampu untuk memenuhi syarat gitu, sehingga gagallah dia. Nah, kemudian yang dari partai politik ya koalisinya udah terpecah 2 tadi ya sudah cuma 2 pasang. Harusnya 3 sebenarnya ya. Harusnya 3 tapi yang satu tidak memenuhi syarat. Ya biar lebih cepat lah beres cuma 2 kan jadinya ya. Syaratnya apa sih Pak? Mau jadi seorang? Situ mau? Enggak. Syaratnya apa sih Pak sebenarnya Pak? Kalau mau mencalonkan Pak? Kalau mencalonkan independen, kalau dari jalur independen itu syaratnya harus didukung oleh paling sedikit 85.000 masyarakat Depok yang dibuktikan dengan dukungan dan KTP. Nah, itu kalau dari jalur independen. Kalau dari partai politik syaratnya itu adalah minimal mereka itu punya kursi 10 kursi di DPRD. Nah, kalau ada partai politik punya 10 kursi, nah itu bisa mencalonkan. Atau mereka koalisi, gitu ya. Untuk mencalonkan itu juga bisa. Udah independen aja kita nggak mungkin lolos Bu. 85.000. Karena follower Instagram kita cuma 3. Keluarga kita doang. Ya kan berarti harus ada 85.000. Ya makanya ya. Luar biasa. Sedangkan penduduk dari Depok berapa banyak Pak? Penduduk Depok ini kan 1,8 juta. 1,8 juta. Kita pemilih sudah kita tetapkan jumlahnya. Berapa itu Pak? 1.299.362 pemilih. Hafal nggak? Enggak. 1 jutanya aja saya ingat. Karena itu jadi ketua KPU Bapak, bukan kita. Iya benar ya. Ini luar biasa ya. Jadi Bapak kayaknya di Depok udah dikenal banget ya Pak. Bisa. Nah, Pak itu bisa. Semuanya sudah dapat surat pemilihan Pak? Warga-warganya Pak? Belum lah. Belum. Tahapannya. Kapan tuh kira-kira Pak? Nanti surat pemberitahuan untuk mencoblos itu paling tidak sudah
disampaikan kepada pemilih H-min seminggu. H-7 berarti ya. Oke. Kok nggak enak ya H-7, Pak. H-7, Pak. Oh iya, H-7 ya. H-min seminggu. H-min seminggu. Nggak enak, Pak. Oke. H-7 harusnya udah terima. Ya, Pak ya. Kalau misalnya belum ada yang terima, apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, mereka sudah. Kenapa? Kalau misalnya H-7 nih, tapi belum terima juga nih. Ya kan? Ulangi lagi, Bo. Oke. Kan H-7 harusnya udah terima, Pak. Ya, tapi ternyata mereka belum nerima. Apa yang harus mereka lakukan, Pak? Ya, tinggal ditanyakan saja ke petugas. Oke. Koordinasi sama RT RW. Kalau tidak terima juga, ini kan mereka yang punya KTP Depok masih bisa menggunakan hak pilihnya. Oke. Gitu ya. Jadi, yang penting mereka bisa menunjukkan KTP elektronik, gitu ya, di TPS yang sesuai dengan alamat di KTP-nya. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Pakai KTP aja bisa berarti, Pak ya? Kalau misalnya nggak dapat undangan. Jadi biasanya kalau misalnya yang tidak terdaftar, terus udah gitu mau menggunakan KTP, biasanya ada jam tertentunya ya, Pak? Misalnya mereka sudah beres semua, baru ya? Yang menggunakan KTP gitu ya, Pak? Memang mereka nanti dilayani dari jam 12 sampai jam 1. Jadi jamnya beda sama yang sudah terdaftar ya. Jam 12 sampai jam 1 malam ya, Pak ya? Enggak lah. Dini hari. Tidur semua. Ya. Malam nanti. Kapan ngitung suaranya, beda, Pak itu ya? Itu langsung dihitung suara, terus udah gitu untuk pengumumannya siapa pemenangnya itu berapa lama, Pak? Jadi setelah dilakukan pencoblosan di tanggal 9 Desember, esok hari itu langsung akan dilakukan rekapitulasi. Tanggal 10, ya. Langsung dilakukan rekapitulasi. Ya. Nah, ada hal baru juga nih yang akan diterapkan dalam pilkada saat ini, yaitu untuk rekapitulasinya akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Jadi nanti petugas di TPS hanya memfoto, gitu kan? Kemudian dikirim, kemudian sudah masuk ke tabulasi semua. Nah, jadi sudah lebih maju, menghitungnya udah langsung teknologi dengan, aplikasi. Betul. Oke, siap ya. Nah, Pak, setelah semuanya nih mungkin bisa diyakinkan lagi. Ini akan ada beberapa warga Depok juga yang dengerin Mega Suara ya. Kenapa mereka harus tetap yakin untuk datang ke TPS nanti tanggal 9 Desember, Pak? Gini, selain kami juga sudah mempersiapkan semua dengan protokol kesehatan. Ya. Menggunakan hak pilih ini kan nggak setiap setahun sekali. Betul. Ya kan? Nah, menggunakan hak pilih ini adalah menunjukkan kita sebagai warga negara yang baik. Kenapa? Kita memilih pemimpin kita untuk kelanjutan roda kepemimpinan di kota kita. Ya. Nah, berkontribusi untuk memilih pemimpin yang akan melangsungkan, melanjutkan roda kepemimpinan di kota Depok. Nah, sehingga ini menjadi penting, gitu ya. Nah, kalau masyarakat acuh tak acuh, kemudian berdiam diri, apatis, yaitu sama aja tidak menjadi warga negara yang baik. Ya. Jadi karena satu suara tuh benar-benar berguna ya, Pak. Harus menggunakan hak pilih. Ya, betul ya. Dan nggak perlu takut karena semuanya sudah ada protokol kesehatan yang ketat, Pak ya. Persis, tidak perlu takut. Ya, masa liburan ke puncak berani ya, kerumunan ke TPU TPS kenapa jadi TPU situ mau ziarah ke TPS nggak berani ya kan. Berarti di tanggal 9 Desember nanti di hari Rabu ya itu dinyatakan libur. Jadi pastikan untuk warga Depok ya yang memiliki KTP Depok. Nah, warga Depok kan belum tentu punya KTP Depok juga. Belum. Ya banyak kan? Mahasiswa kan di sana. Ya, jadi buat yang punya KTP Depok silakan langsung ambil suara. Wes. Ya kan, karena memang benar-benar ini banget. Apa namanya, satu suara tuh penting banget ya, Pak ya? Yes. Persis, betul sekali. Oke. Pak, terakhir Pak, ini pesan dan harapan Bapak nih selaku Ketua KPU Kota Depok untuk Pilkada 2020 ini, Pak.
Saya akan menyampaikan pesan dengan pantun. Weh, kita balas Pak, kita akan balas dengan pantun juga. Balas ya. Balas. Ayo, orang Depok suka main pantun nih. Nah, ada payak sama pisang gepok. Cakep. Ember ada batu es. Bapak mikir dulu. Enggak, saya ulangi. Bapak kan kita bilang cakep. Cakep. Gimana sih? Aduh. Ayo ulangi. Nih, ulangi ya. Ya. Ada payak sama pisang gepok. Cakep. Bilang cakep. Udah. Ember ada batu es. Cakep. Ayo semua warga Kota Depok 9 Desember datang ke TPS. Mantap. Bales Bu. Ada gula, ada semut. Cakep. Ya disapuin dong biar nggak. Biar nggak bala. Ada lagi. Boleh. Ada lagi. Ya. Naik pohon memegang dahan. Cakep. Memetik buah mangga. Walaupun kita berbeda pilihan, tapi persatuan harus tetap dijaga. Wih. Mantap. Kok agak nggak nyambung ya mangga ke Udah jaga? biarin aja ketua KPU. Mau apa? Ya udah. Pak Nana, terima kasih untuk pagi hari ini waktunya. Luar biasa Ya. sekali. Semoga lancar ya di tanggal 9 Desember nanti. Ya. Tidak ada kecurangan dan lain-lain ya. Kita doakan semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima Ya. kasih loh, walaupun kita tidak memilih tapi kita dapat liburnya. Iya, makasih Pak. Udah diliburin tanggal 9 Desember nanti. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Masak air di panci wajan. Terus? Ya udah di situ lah bener. Masalah masak air di mana lagi lah. Tumpah kalau enggak. Ya. Ya. Kita Tapi juga bener ya? didengerin Di Yuji Radio Depok ya. Yuji Iya, Radio Depok. mantap. Jadi buat para mahasiswa dan mahasiswi yang tidak ada di sana. Orang lagi Enggak. kuliah online. Ya ada. Tuh Berarti yang lagi. dengerin kita siapa? Ayu Ting Ting. Enggak lah, dosen-dosennya dengerin Enggak kita ada. ya. Ya udah. Tetap semangat semuanya untuk mereka milih juga dong, berarti warga Depok. Berarti tanggal 9 Desember datang langsung ke TPS. Oke, ya. Ini Ya. ternyata banyak banget yang udah WhatsApp kita, Bu. Nah, lu ya. Tapi bukan orang Depok. Oh, gitu, orang Bogor. Iya, orang Bogor. Kang Kalau Bogor tuh Sofyan. pilkadanya kapan sih? Udah. Oh, udah ya. Kak Bima baru kepilih Iya. kemarin. Liar, jelema. Berapa lama? Baru berapa lama? Bu Ade juga baru kepilih kan Baru kemarin. setahun ya? 10 tahun kalau pilkada Bogor. Enggak, bentar dulu. Soalnya lama banget ini aja kita corona udah jalan 8 bulan loh. Apanya yang lama? Maksudnya udah lama berarti. Oh, ya udah setahun. Tanggal 9 berarti inget, Bang. Libur. Double rap. Pas Eri siaran ya. Iyalah. Iya. Kang Sofyan nih sebelum kita pamitan pagi hari ini, pagi pakai kereta Kang cenah ke Sutanya. Oh iya benar. Gimana udah datang belum kan jam 9 di Twitter lihat dong. Deal. Apa? Jam 9 Udah kan? nyampe belum? Yang Datangnya? ditunggu-tunggu. Tidak tahu deh. Iya, datang jam 9 nih. Berarti Kang Sofyan udah di sana juga kali. Bener. Tapi nggak mungkin dengerin kita ya? Enggak lah. Kang Boni ya, Simpang Civor katanya ada pemeriksaan masker. Oh, Batal cenah berangkat ke Amrik macet. Aduh. Mas Min katanya lagi nyimak kita di IG ya. Oh tadi kita live di IG ya? Ya lu. Tau gitu gue dandan. Iya. Salah. Di. Mama Erli. Nyatok. Iya. Kang Ade ya, minta lagu ntar abis ini. Terus yang ngetes doang gak akan dibales. Iya. Pokoknya yang ngetes titik itu doang Tanda tanya, tanda seru, nggak akan kita balas. nggak akan kita balas. Nggak ada beritanya ini. Nggak ada. Ayo sebelum kita. Padahal jam 9 loh. pamitan. Iya kan? Kayaknya. Katanya jam 9 kan? Ntar ya, coba ya. Di Instagram nggak ada juga. IG mah enggak lah, Twitter lah. Ntar ya. Oh. Udah nyampe belum? Kira-kira sudah nyampe. Tadinya Karena harusnya jam flightnya, 9. Ininya jam 9 ya? Harus jam 9 udah nyampe. Ini 9 menit yang lalu di Kumparan belum ada berita apa-apa, cuma ngasih tahu Jadi tetap bisa ratusan milih lah, pendukungnya Pak, ya. sudah memadati area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ya, ini mereka menunggu di area luar terminal kedatangan. Jumlah massa diperkirakan akan datang menjemput terus bertambah. Ih, Iya bisa. Habib Rizik. Kan hari ini datang. Iya. Terus jadi kalau misalnya abang nggak bisa ke Bandara Suta. Oh, udah Macet. nyampe nih, udah nyampe nih. Udah nyampe? Jam 9 langsung di gue-guekan masa pendukungnya. Di lu-lukan. Nah, ya.
Oleh Erli kemarin sempat 4,0. Karena dia kalau daripada di lu kan. Iya benar. Di gue. Ya, jadi sudah hadir ya. Jadi memang iya benar. Udah nyampe ya, dari, setelah 3,5 tahun ya. Dan benar-benar kembali ke Indonesia. Dah, habis ini bandara normal lagi. Ya besok lah paling kan ada harus balik. Iya, dan dipastikan juga kalau misalnya memang kebetulan jadwalnya buat berangkat misalnya keluar kota, keluar negeri dan lain-lainnya itu di jam segini terus masih macet. Ada beberapa semua maskapai. Garuda doang tadi yang membebaskan reschedule dan refund kalau mau di cancel. Nah, itu dia ya. Gitu. Oke. Ya udah kita pamit. Kita pamit ya karena Mas Wid juga udah WhatsApp. Kita bubar dulu dari Bogor Bicara. Yalah. Ya, Ini besok yang bikin kita bubar tolong ya sahabat Mega Suara Mas Wid karena Mas Wid sudah mengirimkan WhatsApp. Udah. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa pakai masker kemana-mana. Saya Mardika Adi. Dan juga Arli Permana. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Bogor Bicara. Semua tentang Bogor. Mega Suara FM. Ya.